Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang berada di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Jati, Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita tundukkan hati kita mencoba memahami pesan-pesan Allah yang Dia firmankan di Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 ayat. Yang pertama dari surat Al-Humazah. Dan pagi ini saya ingin mengulas untuk mempelajari pesan-pesan apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 3 ayat ini supaya kita tidak hanya mengerti artinya, tapi sekaligus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Insyaallah kita semua sudah familiar, sudah kenal sekali dengan artinya ini, yaitu bahwa kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pengumpat adalah orang yang menjelek-jelekan orang lain, tapi di belakang, tidak di kehadiran orang yang dicela. Lumazah, pencela, orang yang mencela orang lain, sedangkan orang itu hadir di depannya. Jadi mencela di hadapan orangnya pun di belakang orangnya, dua-duanya itu dikutuk oleh Allah. Allah memberi penjelasan siapa itu, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwa hartanya itulah yang dapat mengekalkannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa di sini yang salah bagi mereka adalah mereka menganggap mereka bisa bertahan hidup kalau punya harta, kalau punya uang. Sehingga mereka menyandarkan hidupnya pada harta. Padahal seharusnya kita menyandarkan hidup kepada Allah sebagaimana kita menyatakan Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Karena Allah tempat bergantung, maka kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, orang ini mengharapkan pertolongan itu dari hartanya. Padahal harta itu bisa lenyap dalam sekejap. Kenapa mereka dikutuk? Karena berarti mereka musyrik, tidak menganggap Allah sebagai penjamin kehidupan mereka, tapi mereka menganggap hartanya yang menjadi penjamin. Oleh karena itu kita hati-hati, dan produk-produk bisnis itu kadang-kadang bisa
membelokkan kita, membuat tipisnya batas antara kita masih iman atau tidak, misalnya ketika kita mengasuransikan jiwa kita. Mengasuransikan jiwa kita, lalu terus, aku tenang, aku sudah punya asuransi. Jadi yang membuat tenang adalah asuransinya. Dan iklannya mereka pun juga semacam itu. Oleh karena itu kita hati-hati. Kita menyandarkan hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya antara mengumpulkan harta dan memaki-maki orang lain atau mencela orang lain? Hubungannya adalah bahwa orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan lagi, sehingga menjadi banyak sekali. Lalu dengan menghitung-hitung itu dia selalu merasa tambah lagi, lalu dia punya kecenderungan membanding-banding dengan orang lain. Karena dia cenderung membanding orang lain, dia merasa aku kaya, dia miskin. Nah, kecenderungan yang semacam ini yang juga berbahaya. Jadi bahayanya satu, karena dia menyandarkan hidup kepada harta. Yang kedua, dia menjadi menyombongkan diri. Padahal tidak ada manusia yang boleh sombong. Menurut Rasulullah SAW, tidak mungkin masuk ke surga seseorang yang di hatinya ada sebiji gandum atau sebiji atom. Itu tidak akan masuk surga. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kecenderungan sombong ini juga disebutkan oleh Allah di ayat yang lain. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Mukhtalan fakhura. Salah satu ciri khas perilaku mereka adalah alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka pelit, kikir, dan menganjurkan orang lain untuk kikir. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka cenderung menyembunyikan karunia atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi ada kaitannya antara orang yang mengumpulkan harta kemudian membanggakan hartanya itu, lalu mereka sombong dan kikir. Apa hubungannya dengan kikir? Mereka kikir karena ketika mengumpulkan harta itu, semangatnya adalah mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Kalau mereka bersedekah, berarti mereka mengurangi hartanya. Jadi mereka mengandalkan hitung-hitungan matematika. Kalau seseorang memiliki uang 100 juta, kemudian disedekahkan 1 juta, berarti tinggal 99. Mereka tidak memakai logika keimanan bahwa Allah akan mengganti sedekah orang. Allah menyatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan kalau Allah mengganti, itu seringkali lebih banyak daripada sedekahnya. Bisa berlipat-lipat, bisa berlipat 10 kali, dan bahkan bisa berlipat sampai 700 kali. Sampai diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang yang mensedekahkan hartanya itu bagaikan orang yang menanam 1 biji gandum, kemudian 1 biji gandum itu tumbuh menjadi tanaman yang terdiri dari 7 tangkai, 7 batang. Masing-masing batang ini nanti menghasilkan 100 biji gandum. Sehingga jumlahnya menjadi 700. Begitu mudahnya Allah memberi upah kepada orang yang mau nanam aja, mau masukin
biji gandum ke tanah yang basah. Terus Allah akan memberi upah dengan 700 kali. Dengan demikian, orang yang mempunyai iman, mereka menganggap bahwa sedekah itu tidak membuat mereka miskin, tapi akan membuat mereka makin kaya. Hanya orang yang tidak beriman, yang tidak mempercayai hal itu. Oleh karena itu, kita hindari itu, kita cek pada diri kita sendiri, apakah kita makin kikir atau tidak ketika kita makin kaya. Kalau kita makin kikir, maka terkena ayat ini, dan mereka kecenderungannya menyembunyikan rizki yang mereka peroleh. Apa hubungannya menyembunyikan rizki dan kikir? Orang yang kikir tidak ingin bersedekah. Karena mereka tidak ingin bersedekah, maka mereka tidak ingin diketahui orang lain bahwa dia mempunyai harta yang banyak. Karena kalau diketahui oleh orang lain, dia khawatir orang lain itu minta. Maka mereka cenderung berpenampilan sederhana. Pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana, dalam rangka menyembunyikan bahwa mereka itu orang kaya yang berkewajiban memberikan zakat. Maka kita hati-hati. Jadi kalau begitu, apakah orang kaya itu harus pamer? Tentu juga tidak. Tidak perlu pamer, tapi tidak perlu disembunyikan. Jadi kalau kita mampu memakai pakaian yang bagus, pakai, asal tidak berlebihan. Ada seorang sahabat yang pakaiannya lusuh. Rasulullah bertanya, kamu di rumah punya apa saja? Oh, saya punya sapi, saya punya unta, saya punya kambing. Tampakkanlah kenikmatan Allah itu di dalam pakaianmu. Jadi jangan lalu terus kelihatan lusuh seperti orang miskin. Kadang-kadang orang kepingin dianggap sebagai orang yang zuhud. Zuhud itu tidak mencintai harta. Nah, kita mendapatkan istilah zuhud itu di pelajaran tasawuf misalnya. Ada orang belajar tasawuf, oh orang yang baik itu yang zuhud, tidak mencintai harta. Lalu terus dia berpenampilan lusuh supaya kelihatan orang zuhud. Kalau dia berpakaian lusuh supaya dianggap zuhud, itu salah lagi. Karena itu berarti riya. Jadi namanya tidak mencintai harta, zuhud itu bisa kaya. Silahkan kaya, tetapi hatinya jangan nempel di harta itu. Seringkali orang menganggap harta itu bagian dari dirinya. Saya kasih contoh yang sederhana, bahwa kita masing-masing orang itu mempunyai daerah yang kita anggap sebagai daerah sovereign kita, kedaulatan kita. Saya duduk di sini, saya merasa meja ini adalah meja saya. Kemudian kalau ada orang menaruh barangnya, menaruh tas di tas ini, apa di meja ini, saya akan melirik, siapa sih itu? Enak aja naruh tas seenaknya sendiri. Begitu kan? Itu berarti saya sedang memperluas kedaulatan saya, bukan hanya badan saya ini, tapi juga meja ini. Orang seringkali memperluas lebih banyak lagi. Ya. Kadang-kadang bukan pemilikan, tetapi tempat duduk. Misalnya, tentu tidak berlaku di sini. Misalnya Pak Tajudin sukanya bersandar di tiang itu. Kemudian kalau ada orang bersandar di situ, kok tempatku dipakai? Itu berarti sedang memperluas daerah kedaulatannya ke situ. Tapi Pak Tajudin enggak. Ya, ini sekedar contoh. Kadang-kadang bahkan banyak sekali orang memperluas daerah kedaulatannya ke kepemilikannya. Coba lihat, adakah orang yang kalau parkir mobil, kemudian ada orang yang berdiri
ngobrol di dekat mobilnya. Dia deg-degan enggak? Saya punya teman yang istrinya, itu kalau sopirnya itu bersandar, punggungnya ditaruh di mobil, dimarahi habis-habis. Karena dia menganggap bahwa mobil itu bagian dari aku. Orang semacam ini akan mudah marah, mudah tersinggung, dan kalau harta itu hilang, dia akan sedih dan bisa depresi. Orang Islam tidak. Daerahku ya ini aja. Daerahku ini. Hartaku hilang, alah bisa dibeli lagi. Aku punya duit. Mobil hilang, itu dari Allah. Allah ambil kembali gampang. Aku nanti insya Allah diganti. Ya, jadi nggak ada keterikatan diri dengan harta. Nah, latihan yang paling bagus adalah ketika kita sholat, soft kita lurus dan rapat. Pundak ketemu pundak. Dan kita, karena sudah terbiasa itu, kalau ketemu itu rasanya enak. Kita merasa aman. Karena apa? Ini saudaraku ada di sini, nggak ada rasa permusuhan. Aman aku. Dan bahkan merasa dilindungi oleh masyarakat. Oleh karena itu orang Islam, sovereignty-nya atau daerah kekuasaannya itu pendek. Kalau bapak-bapak mau mengukur daerah kedaulatan itu, coba kalau ada seseorang berdiri, kita mendekati. Dekat, makin dekat. Kalau kemudian dia mundur, berarti jarak dia seperti itu. Orang Barat, biasanya jarak itu seperti ini. 1 yard. Kalau ada orang ngajak berbicara, maju lagi, dia nggak akan mundur. Kalau dia mepet di tembok, dia akan bersandar ke tembok. Karena dia merasa terancam. Ngapain orang ini deket-deket? Tapi kalau orang Islam, itu lebih dekat. Dan bahkan seringkali ketika ketemu, itu saling merangkul. Itu betapa banyak hikmahnya. Ya, oleh karena itu, kita biasakan jangan memperluas daerah kekuasaan kita. Kekuasaan kita hanya di sini. Nanti kalau ada sesuatu yang menimpa barang-barang kita, kita tidak akan mudah terkena perasaan kita. Nah, orang-orang yang memperluas daerah kedaulatannya itu cenderung memperluas ke hartanya, dan orang semacam ini kecenderungannya juga pelit dan sombong. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Contoh orang yang sombong karena harta yang fenomenal adalah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farhin. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Bahkan Qarun dulu beriman mengikuti Nabi Musa. Tapi setelah dia kaya, dia menjadi sombong, dan menurut ayat ini fabagha alaihim. Fabagha itu diterjemahkan di sini berlaku aniaya. Bagha itu berarti melampaui batas. Orang yang melampaui batas itu sama dengan orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Melampaui batas apa? Melampaui batas hak orang lain. Kalau ada orang memeras orang lain, izin tidak akan dikeluarkan kalau tidak memberi uang pelicit, itu berarti dia sedang mengambil hak orang lain. Itu dia melampaui batas. Korupsi itu demikian dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti Qarun bisa melampaui batas? Sebagaimana kita ketahui pengalaman kita sehari-hari, ada orang yang berbisnis makin besar itu makin semena-mena.
Misalnya mereka berusaha monopoli barang yang dijual di kota itu atau di negeri itu. Ada sebuah contoh di Indonesia. Ada perusahaan luar negeri besar ingin membangun suatu pabrik di Indonesia. Pabrik itu langka di dunia, dan orang kalau mau membuat pabrik, karena mahal sekali, waktu itu kira-kira satu pabrik itu 4 miliar dolar. Nah, orang yang sebelum membangun pabrik itu mesti melakukan studi pasar. Demand-nya ada nggak? Dan supply-nya seberapa? Lalu dia memutuskan membangun pabrik itu. Tapi pabrik itu tidak kunjung dibangun. Kenapa? Dia mengumumkan bahwa dia investasi di Indonesia sejumlah ini, produknya ini, dan sebagainya. Tapi tidak dibuat-buat. Dengan adanya suatu perusahaan akan membuat pabrik yang kedua, misalnya, maka orang lain mau membangun pabrik yang serupa, tidak berani. Oh, itu kalau jadi, supply-nya menjadi terlalu banyak. Aku tidak visible kalau membangun pabrik yang serupa. Jadi cara supaya dia bisa memonopoli pasar itu bermacam-macam caranya. Antara lain bilang, aku mau bikin pabrik ini. Mohon maaf saya tidak menyebut namanya. Ya, kalau saya nyebut nanti saya bisa dituntut kalau tidak demikian, karena kasak kusuknya mereka itu semacam itu. Ya, oleh karena itu orang yang berbisnis dengan monopoli itu kecenderungannya mendolimi pasar atau konsumer karena mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Bagaimana kalau dia bukan satu-satunya produsen? Oh bisa, mereka bisa bersekongkol membuat kesepakatan yang disebut kartel. Karena mereka bikin kartel, maka harga yang biasanya Rp10.000 misalnya, bisa menjadi 20, bisa menjadi 30.000. Tapi begitu, oke deh harganya naik, dinaikin. Begitu harganya naik, pasar menjadi banjir. Siapa itu yang menyimpan itu? Padahal Indonesia produksinya begitu banyak. Ya. Jadi fabagho alaihim, melampaui batas itu dengan berbagai cara, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya harta banyak, apalagi sekaligus punya harta banyak dan berkuasa. Jadi kita pernah mendengar kalau ingin cepat kaya gampang, katanya jadilah pengusaha yang penguasa. Jadi aturannya bikin sendiri, terus kemudian dibikin aturan yang menguntungkan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepengen cepat kaya, jadilah tapi ingat di akhirat akan ada ancaman. Maka hindari kelakuan seperti Qarun. Qarun itu ditegur oleh masyarakat, oleh teman-temannya, bahkan juga oleh Nabi Musa. Dia dianjurkan misalnya, wabtaghi fima atakallah. Ayat sebelum ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah hartamu itu untuk memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Jadi mumpung kamu kaya, mumpung kamu mempunyai kapasitas yang besar di bidang harta, gunakan harta itu untuk memperbaiki nasibmu besok di akhirat dengan bersedekah. Wabtaghi, dan carilah fima atakallah, dari apa yang kamu diberi oleh Allah, daral akhirah, kehidupan yang baik di akhirat. Ketika dia dianjurkan seperti itu, jawabannya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisanya dapat harta ini kan karena ilmuku. Ilmuku. Jadi dia menganggap karena kepandaian dia,
lalu dia bisa menjadi sukses dalam berbisnis. Mungkin orang-orang sekarang mengatakan, aku bisa begitu kan karena ini. Begini aja itu kan sama dengan korun. Ya. Itu orang semacam itu menganggap kekayaan itu sebagai prestasi, prestige. Ya. Karena dianggap sebagai prestasi, maka itu dianggap sebagai keberhasilanku. Nah, kalau itu sudah diakui sebagai keberhasilanku, ini makin banyak berakumulasi, makin menghasilkan kesombongan. Jadi kita bisa menjadi sombong seperti Korun kalau kita punya kecenderungan apapun yang kita peroleh itu adalah hasil karyaku, hasil kepandaianku. Yang baik bagaimana? Yang baik itu seperti Nabi Sulaiman. Saya tadi kebetulan membaca surat An-Naml. Di layar ini tidak ada. Di surat An-Naml, Rasulullah bersabda, wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Di surat An-Naml, surat 27, ayat 16. Sulaiman alaihissalam mewarisi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat thair. Kami telah diberi ilmu oleh Allah untuk memahami percakapan burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberi segala sesuatu. Lalu dia mengatakan, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang nyata. Jadi kalau kita ingin menghindari sikap batin seperti Qarun, kita ikuti sikap batin seperti Nabi Sulaiman. Apapun yang kita terima, kita mengatakan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah karunia dari Allah. Kalau setiap kali kita mendapatkan harta, keuntungan dan sebagainya, dan kita menganggap ini karunia Allah. Ini karunia Allah, karunia Allah. Makin banyak karunia yang kita terima, maka perasaan apa yang muncul? Perasaan syukur. Dan ini harus kita latih mulai dari kecil, mulai dari masalah-masalah yang kecil. Sekecil apapun, ini adalah karunia Allah. Begitu mendapat keuntungan 10.000, alhamdulillah, ini karunia Allah. Di ayat berikutnya itu, Nabi Sulaiman mengatakan di ayat 19, ketika Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut, dia mengatakan, fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dia senyum mendengar perkataan semut, lalu dia mengatakan bahwa Tuhan, tunjukilah aku cara mensyukuri kenikmatan-Mu. Jadi Nabi Sulaiman merasa bahwa kenikmatan itu begitu banyak, sehingga sulit bagiku bersyukur sebesar kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana cara saya bersyukur atas kenikmatan, atas karunia yang Kau berikan kepadaku yang begitu banyak. Aku hanya mampu berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, misalnya begitu. Jadi dengan demikian orang makin bersyukur itu makin khusyuk, makin khudu', makin tunduk kepada Allah. Bandingkan kalau seperti Qarun, makin banyak hartanya dia makin mendongak, makin ke atas. Tapi orang yang bersyukur, Nabi Sulaiman, makin banyak karunia yang diberikan, maka dia makin tunduk, makin tunduk. Nabi Muhammad SAW misalnya,
Beliau memimpin pasukan untuk menyerbu ke Makkah. Tapi Makkah tunduk tanpa perlawanan. Apakah Nabi Muhammad itu lalu membuka dadanya dan kemudian hore atau Allahu Akbar? Enggak. Beliau diam sambil melihat ke bawah, ya. Apa itu namanya? Sambil melihat ke bawah karena rasa syukur. Jadi kemenangan yang gilang gemilang itu tidak dirayakan dengan pesta, tapi disyukuri dengan memuji Allah. Dengan demikian maka kita selayaknya tidak meniru Qarun, tapi kita tiru Nabi Sulaiman alaihissalam dan kita tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa menghindari kesombongan seperti Qarun? Kita mesti lebih memahami kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Kita seringkali tidak mensyukuri kenikmatan Allah karena kita tidak mengenali kenikmatan itu. Kita seringkali lengah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang diberikan secara gratis sejak kita lahir. Bahwa paru-paru kita bekerja dengan normal. Itu kenikmatan besar. Kita baru merasakan bahwa itu kenikmatan besar ketika suatu saat kita terkena asma atau penyakit pernafasan. Kita melihat orang yang nafasnya lancar begitu, kamu enak, bernafas dengan lancar. Aku ini susah begitu. Jadi kadang-kadang Allah itu mencabut sementara, tarik biar tahu bahwa ini adalah kenikmatan. Itu jumlahnya banyak sekali. Tempoh hari saya tunjukkan contoh air mata. Mata kita itu selalu dibasahi oleh Allah dengan kebasahan yang sedang. Tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kita tidak pernah bersyukur untuk itu. Coba saya tunjukin yang kita nggak pernah mensyukuri. Di tempat pembuangan kotoran kita, namanya apa, Dokter Taka? Anus. Itu ada otot. Kalau nggak ada otot itu gimana itu? Akan keluar terus, beser. Dan kita tidak bisa memotong yang keras. Itu dipotong dengan otot itu. Dan kalau itu misalnya berpenyakit, kalau namanya ambeien, Masya Allah, sakitnya luar biasa. Oleh karena itu, kita mesti mengenali bahwa, ya Allah, di dalam tubuhku ini kenikmatan begitu banyak yang aku tidak pernah mensyukurinya. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Dan di mulut kita ini juga banyak otot-otot yang berfungsi dengan baik. Orang yang sudah tua dan sakit-sakit, suka minum itu pasti tumpah. Karena tidak bisa menahan air itu. Jadi pasti tumpah. Pernahkah kita mensyukuri Allah? Terima kasih Allah, Engkau memberi aku otot-otot di mulut saya tuh yang berfungsi dengan baik. Ya. Nah, semua kenikmatan itu adalah ujian dari Allah. Nabi Sulaiman mengatakan ketika kerajaan Bilqis bisa dipindahkan, lalu beliau mengatakan, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku tidak bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Orang yang bersyukur itu hanya menguntungkan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi kalau ada orang yang tidak mau bersyukur, Allah tidak butuh berterima kasihnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan.
Nah, ini kita pakai sebagai latihan tiap hari. Apapun kenikmatan yang kita peroleh, maka kita syukuri dengan baik. Termasuk dan terutama ketika kita dengan ringan melakukan ibadah. Alhamdulillah, aku diberi rasa ringan untuk menjalani puasa. Tidak makan, tidak minum dalam 14 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku diberi keringanan hati untuk pergi ke masjid meskipun hujan dan sebagainya. Ya, terutama kenikmatan-kenikmatan yang semacam itu, karena kenikmatan itu adalah kenikmatan yang akan menolong kita besok di akhirat. Oleh karena itu, kita mesti bertakwa, bersyukur itu bagian dari takwa. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya dan kita bertakwa, taat kepada Allah semampu kita. Sekaligus ini juga bisa mengatasi kemiskinan kalau kita sedang menghadapi kemiskinan itu. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu sebatas kemampuanmu, semaksimum yang kamu bisa. Jadi kita ketika menjalani perintah Allah, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Contoh yang paling gampang, kalau bisa sholat berdiri, jangan sambil duduk. Duduk boleh bagi orang yang berhalangan, misalnya sakit, kalau berdiri kakinya tidak tahan. Nah, silakan duduk. Tapi kalau tidak ada halangan semacam itu, jangan cengeng. Sebatas kita bisa. Misalnya, orang yang bisa berdiri, tapi tidak bisa sujud di bawah, karena kalau posisi duduk atau sujud bangkit ke atas itu menjadi sakit. Lalu terpaksa ketika sujud tidak ke tanah tetapi dia di kursi. Apakah dia duduk di kursi mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram, atau mulai posisi sujud? Kalau mengikuti ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, aku bisa berdiri kok. Ya maka berdiri aja dulu. Yang aku tidak bisa itu sujud di bawah. Kemudian duduk di lantai. Ya, oleh karena itu berdiri, rukuk posisi berdiri, terus i'tidal, baru ketika sujud duduk di kursi. Ya, baru duduk di kursi setelah itu. Karena dia mampu. Ya, apapun yang kita lakukan harus semaksimum yang kita bisa. Kalau kita bersedekah 1 bulan 1 juta, jangan bersedekah hanya 500.000. Itu berarti tidak sampai ke kapasitas maksimum. Kalau bisa bersedekah 1 juta dan kehidupannya tidak terganggu, kenapa tidak diperbanyak? Karena justru itu yang besok menolong kita besok di akhirat. Ya. Itu banyak sekali sarana untuk menyalurkan itu. Dan di Masjid Syuhada ini insya Allah fasilitasnya banyak. Antara lain di Ramadan ini memberi makan kepada orang-orang untuk berbuka puasa. Untuk memberi santunan kepada anak yatim. Terus buka bersama, ya, dan sebagainya. Nanti ketika iktikaf kita juga menyediakan sahur. Nah, itu adalah ladang yang bagus untuk menyalurkan sebagian dari harta kita supaya harta kita itu nanti bisa memberi kenikmatan kita di akhirat. Kalau kita simpan-simpan untuk apa? Toh kalau kita meninggal dunia kita tinggal, gitu. Dan kita buktikan bahwa mulai dari kecil dulu sampai sekarang kita tidak pernah mati kelaparan. Jadi nggak usah takut. Bisa juga kalau mau produktif, berikan sebagian dari harta kita untuk membantu anak-anak belajar. Belajar di madrasah, belajar di pesantren. Karena kalau kita ingin memperbaiki generasi yang akan datang, tidak ada cara yang lebih baik daripada pendidikan. Apalagi kita lockdown ini sudah ada 2 tahun lebih.
Sehingga anak-anak kita itu kemampuan belajarnya itu rendah sekali. Kalau ada pekerjaan biasanya yang mengerjakan itu orang tua. Jadi ini mengkhawatirkan, jangan-jangan nanti generasi anak-anak yang kena lockdown itu nanti IQ-nya atau kepandaiannya itu berkurang. Nah, oleh karena itu kita banyak-banyak menolong anak-anak ini supaya belajarnya lebih bagus. Membantu anak-anak itu bisa menyantuni anak itu untuk membayar SPP, bisa memberi bantuan kepada madrasahnya. Ya, ada teman namanya Landi, orang Australia. Dia masuk Islam, tinggal di Indonesia, dia membantu beasiswa kepada para santri, tidak dengan cara diberikan kepada santri, tapi diberikan kepada gurunya. Ada 1.000 guru lebih di Banten yang dia bantu, supaya guru itu tetap mengajar. Bagaimana mereka digaji 1 bulan hanya 150.000. Lalu dia tambah supaya mereka tetap bertahan menjadi guru. Nah, itu ladangnya banyak. Ya. Pesantren-pesantren itu kita galakkan. Anak-anak yang semula tidak ingin menghafal Quran, sini. Kalau kamu mau menghafal Al-Quran, aku kasih uang saku. Aku kasih kamu makan. Nah, supaya nanti anak-anak yang semula tidak ingin menghafal Al-Quran menjadi menghafal Al-Quran. Sekarang ada kecenderungan yang lebih banyak menghafal Al-Quran itu wanita. Adik saya punya pesantren, santri putranya 100, santri putrinya 400. Kenapa makin banyak perempuan? Karena banyak orang tua yang galau. Sekarang hidup itu begitu bebas. Cara yang paling gampang, ya udah anak ini kirim ke pesantren untuk menghafal, nanti habis itu dia hafal Quran. Dan itu baik. Karena apa? Anak yang ibunya hafal Quran, kemungkinan anak itu hafal Quran lebih besar daripada anak yang bapaknya hafal Quran tapi ibunya tidak hafal Quran. Jadi kalau santri-santri perempuan ini nanti menjadi ibu, maka dia akan meluangkan waktunya untuk melatih anaknya menghafal Al-Quran. Jadi ini ada tren yang kelihatannya, kok banyak perempuan sih? Oh, melihatnya jangan jangka pendek, jangka panjang. Besok kalau mereka jadi ibu, kemungkinan anaknya menjadi anak-anak yang hafal Quran itu lebih besar. Nah, itu juga ladang untuk beramal. Ya, saya kira sementara itu sebagai penutup akhir ayat ini, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau orang dijaga oleh Allah dari rasa kikir, maka mereka beruntung. Rasa kikir di sini disebut syuhun, bukan bukhlun. Bukhlun, bakhil, itu kikir. Syuhun, perasaan kikir. Jadi syuhun itu masih di benak kita. Kalau di benak kita itu kepinginnya kikir, maka prakteknya juga nanti akan kikir. Nah, Allah menyebutkan kalau dia pikirannya aja sudah tidak kikir, maka itu baik. Jadi kita tanamkan di hati kita ini kaya. Jadi kaya itu sebenarnya lebih ke kaya hati kita daripada kaya harta. Dan kita buktikan, survei di mana-mana, termasuk di Barat, sedekah dari orang miskin itu lebih besar daripada sedekah dari atau oleh orang kaya. Di mana-mana. Kalau mau ngecek, ketika kita miskin atau penghasilan kita kecil, sedekah kita berapa, itu berapa persen. Jadi kita lihatnya proporsi. Berapa persen dari aset kita. Dan sekarang ketika kita menjadi makin kaya, mungkin rupiah yang kita berikan itu angka absolutnya besar, tapi proporsinya kecil. Yang itu berarti kita punya kecenderungan makin kaya, makin kikir. Nah, itu kita latih. Terima kasih. Baik, Bapak Riza yang telah memberikan penjelasan kembali lanjutan dari kajian
Di antara bapak-bapak yang hadir di sini, ibu maupun yang online, jika ada pertanyaan, kami silakan. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali topiknya hari ini. Pertanyaan saya adalah singkat saja, bagaimana menghadapi tren sektor yang dibuat oleh negara-negara maju, terutama yang di bidang kesehatan. Jadi sekarang mereka membuat tren bahwa rumah sakit A, rumah sakit B itu punya seolah-olah rumah sakit yang hebat. Kemudian SP-nya juga mereka sebenarnya banyak melanggar SP yang sebetulnya harus dilakukan oleh sebuah pelayanan kesehatan yang baik, maksud saya yang benar. Ini mereka seolah-olah kalau udah salah satu contoh orang melahirkan itu taruh di rumah sakit A begini-begini paketnya, harganya mahal, mereka bangga. Nah, ini kan dibuat tren. Padahal melahirkan normal itu lebih bagus, tapi mereka melahirkannya secara mungkin bisa dijawab Dr. Basuki. Terima kasih. Ini karena yang bertanya dokter, bidangnya dokter. Kalau saya menjawabnya kurang pas, tolong dikoreksi. Ini Pak Dr. Basuki sudah pergi. Jadi pertanyaannya, bagaimana melihat tren beberapa rumah sakit yang menganjurkan pasiennya menjalani treatment yang lebih mahal. Padahal dia cukup dengan treatment yang lebih sederhana. Nah, saya kira termasuk seperti yang di ayat yang mengenai korun tadi, fabagho alaihim. Lalu dia melampaui batas atau menzolimi mereka. Jadi rumah sakit itu ada yang cenderungannya menzolimi pasien, yang seharusnya tidak perlu di USG, atau lebih lagi tidak perlu MRI, tapi dianjurkan periksa MRI. Terus kadang-kadang kalau dia punya kenalan yang sesama dokter atau kenalan yang dokter yang lain begitu, tanya, aku disuruh MRI, apa hubungannya? Gak usah gitu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang termasuk di Jakarta ini yang kecenderungannya semacam itu tentu zalim. Nah, zalimnya rumah sakit itu seringkali diikuti oleh dokter. Karena dokternya itu juga mendapatkan fee dari penggunaan alat itu. Jadi begitu alat itu dipakai, ada sebagian fee untuk rumah sakit sebagai investasi dari alat, dan dokternya mendapatkan fee. Lalu dokternya cenderung rekomendasi itu supaya nanti dia dapat fee lebih banyak. Itu termasuk zalim. Bagaimana cara mengatasinya? Kita tingkatkan keimanannya. Nah, oleh karena itu pengajian itu makin penting untuk mereka. Nah, dan pengajian kita jangan membatasi diri hanya di bidang fikih saja. Kita seringkali pengajian itu fikih, lalu akhlak tidak diajarkan. Itu kan termasuk akhlak. Jadi kita tingkatkan pengajian di bidang akhlak supaya kita itu tidak memilah-milah bahwa agama Islam itu atau agama itu masalah pribadi dan Tuhan, bukan masalah masyarakat. Oh, sangat hubungannya dengan masyarakat. Kalau kita buka Al-Quran di halaman manapun, isinya itu mengenai akhlak. Dan orang yang paling baik menurut Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau yang di area kita, yang kita bisa lakukan adalah kita tingkatkan dakwah, terutama dakwah di bidang akhlak, supaya orang tidak misalnya rajin ke masjid tapi korupsi, rajin ke masjid tetapi ngerjain pasien. Ya, itu seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Saya kira begitu. Terima kasih.
Baik. Ada lagi di antara bapak-bapak yang apakah ada di antara bapak lain yang ada di sini maupun yang lain ingin bertanya, kami persilahkan. Nah, ini ada dari Ibu Rika. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Bagaimana menanamkan rasa syukur ketika masih muda? Karena ketika kita sudah tua begini, lebih mudah dan suka bersyukur, insya Allah. Dalam setiap perkara lebih resep kata orang Sunda, dan merasa sangat menyesal sekali waktu ketika kita masih muda dahulu. Alangkah baiknya kalau rasa ini bisa kita tanamkan kepada generasi muda kita. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya, biasanya kita cenderung bersyukur setelah tua. Tapi ketika kita masih muda, dulu tidak mudah bersyukur. Lalu bagaimana supaya kita itu menggalakkan syukur ketika muda? Tadi saya nyebut, salah satu kuncinya pendidikan. Pendidikan itu, kalau pendidikan formal kita sulit mengharapkan. Karena pendidikan formal itu sekarang sudah menjadi bagian dari industrialisasi. Jadi ujung-ujungnya yang dicari adalah duit. Maka yang paling baik adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang baik adalah di masjid. Karena pendidikan di masjid itu bisa diikuti oleh orang umur berapa saja. Ya, dan orang kaya, miskin, semuanya bisa berkumpul di masjid. Dan di masjid biasanya tidak harus bayar. Oleh karena itu, kita galakkan dakwah, terutama dakwah yang disukai oleh anak-anak muda. Kita seringkali kalau pengajian itu yang dibahas tentang kematian. Jadi bahwa kita ini sudah hampir mati, maka kita meningkatkan ibadah begini-begini, banyak pahala dan sebagainya. Itu bagus. Bagus untuk orang tua. Tapi anak-anak muda itu seringkali merasa bahwa aku masih lama matinya. Ya, saya pernah sebagai ketua Dewan Karyawan mengumpulkan karyawan, saya beri informasi bahwa kita sedang dalam proses mengurus izin dana pensiun supaya perusahaan kita bisa memberi pensiun kepada setiap karyawan meskipun kita bukan pegawai negeri. Ada anak muda yang nyeletuk. Bagi saya pensiun itu tidak menarik. Umur saya masih muda, itu masih lama. Saya masih kepingin mengemban karir, bila perlu saya pindah perusahaan sana yang gajinya lebih besar. Nah, oleh karena itu, kalau kita pengajian, jangan hanya berorientasi akhirat, tapi juga berorientasi kehidupan di dunia. Ketika membahas kebahagiaan, jangan dibatasi hanya kebahagiaan akhirat saja, tapi juga dibahas tentang kebahagiaan di dunia. Anak-anak kita itu, apalagi anak-anak milenium, itu maunya yang instan. Instan itu bahasa Arabnya ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih suka yang instan-instan, yang cepat-cepat, dan kalian meninggalkan orientasi di akhirat. Nah, itu sekarang ini ayat itu menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, kita galakkan pengajian yang menarik untuk anak-anak muda. Pengajian yang menarik bagaimana? Pengajian yang memberi solusi. Karena hidup ini banyak problemnya. Terus kita tawarkan solusi-solusi problem itu. Kalau bisa pengajian itu yang memberi solusi terhadap problem anak-anak muda. Saya ini cerita zaman dulu. Saya pernah mengumpulkan anak-anak muda. Lalu pembahasannya saya waktu itu memulai misalnya, kamu kenapa sih sedih? Ditinggal pacar ya? Oh, kok Pak Rizal tahu? Terus saya kasih tahu bagaimana cara mencari calon suami. Bagaimana cara menengarai calon suami yang baik. Dan bagaimana cara memikat laki-laki yang baik. Ya,
Nah itu mereka menganggap ini pengajian curhat. Jadi saya kasih contoh Pak. Kalau seseorang wanita, gadis, lebih suka memakai pakaian yang ketat dan minim, ya pendek-pendek lah, supaya kelihatan seksi. Dia memancing calon suami yang bagaimana? Yang tergiur nafsunya, atau yang kepengen kehidupan bahagia dunia akhirat? Nafsu. Jadi gadis itu sedang mencari calon suami yang tertarik penampilan seksinya dia. Kalau calonnya itu orang yang tertarik karena nafsu, nafsu itu stabil atau labil? Labil. Labil itu jangka pendek. Nafsu itu contoh makan. Ketika kita lapar, kita punya nafsu makan. Tapi begitu kenyang, tidak ada selera lagi. Lagi, nafsu, kita lapar. Di hadapan kita ada nasi tempe. Sebelum kita makan, ada teman datang membawa sate. Yang kita makan yang mana? Yang sate. Itu ciri khasnya nafsu. Jadi kalau kemudian nikah, tidak lama kemudian cerai, itu wajar nggak? Jadi kalau tidak kepingin cepat cerai, jangan memancing calon suami yang menikahi kamu karena nafsu. Saya ceritakan untuk memasuki percintaan itu ada 3 pintu. Passion, intimacy, dan commitment. Nah kalau dia passion itu nafsu, ya salahnya sendiri. Orang zaman dulu seringkali dinikahkan, dijodohkan oleh orang tua. Dasarnya apa? Bukan passion. Dia bukan tidak intim karena belum kenal. Nggak pernah kenal, tapi dinikahkan. Tapi coba, rate of divorce, ya, angka perceraian tinggi apa rendah? Lebih rendah daripada yang pilihan sendiri. Karena apa? Mereka melalui pintu komitmen. Komitmennya bahwa mereka taat kepada orang tua, mereka akan taat kepada Allah. Udah itu pegangannya. Kalau komitmen itu stabil atau labil? Stabil. Jangka pendek apa panjang? Panjang. Soal cinta, cinta itu bisa dibangun melalui intimacy. Orang Jawa kalau bilang weting tresno sangka kulino, itu namanya intimacy. Nah kalau setiap hari serumah terus, bercanda terus dan sebagainya, kan tidak lama kemudian menjadi cinta. Nah ini pengajian-pengajian yang semacam ini perlu kita galakkan supaya anak-anak muda mau datang ke masjid. Setuju Pak? Terima kasih. Ada lagi? Ya mungkin ada satu pausa terakhir dari Ibu atau Bapak Hestia Bunyamin tadi saya baca di atas. Beliau minta dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang kepada seorang untuk biaya berobat. Karena terpaksa saya diminta bunga 10% atau lebih jika lambat setor. Dia menghubungi dengan memaki dan mencela. Saya tak membalas, memang jika saya sudah punya uang untuk membayar dalam arti berniat sedekah untuk dia, bolehkah jika saya bayar dijadikan sedekah? Ini ya Pak, ini ya? Ya. Saya punya utang. Jadi kalau dia punya hutang tapi pemberi hutang minta 10% Ustaz untuk tambahan kalau dia terlambat. Nah, apakah kalau keterlambatan yang 10% itu dibayarkan sebagai sedekah itu boleh atau tidak? Nggak bisa, karena bunga 10% itu terlalu tinggi dan kemungkinan riba itu besar. Jadi memberi penalti 10% itu juga nggak bisa. Tapi seringkali kalau nggak ada penalti orang cenderung tidak bayar. Ada teman yang cerita, saya kalau nggak ngasih penalti, dia nggak bayar itu bisa sampai 1 tahun nggak bayar.
Lalu saya kasih penalti, mana yang jumlah yang belum terbayar, saya kasih penalti. Saya tahu penalti itu nggak boleh, tapi itu untuk mendorong supaya dia bayar. Akhirnya dia ambil jalan tengah, dia bahasanya itu penalti, tapi dia menganggap itu hanya untuk mendorong bayar, dan dia tidak menganggap itu milik dia. Jadi penaltinya itu dikumpulkan kemudian dipakai untuk kesejahteraan umum. Ya, ini semacam itu ya. Si penaltinya itu disedekahkan. Nah, saya cenderung tidak pakai untuk sedekah tapi untuk kepentingan umum. Karena kalau itu memang haram, haram itu tidak boleh dipakai untuk sedekah. Sedekah itu harus al-milkut tam, pemilikan yang sempurna. Tapi kalau haram itu bukan pemilikan yang sempurna. Karena itu, karena dia merasa terpaksa memberikan penalti, terus hasil dari penalti tidak disedekahkan, tetapi dipakai untuk kepentingan umum. Misalnya jalan rusak, kalau di jalan di kampung itu suka rusak, terus diperbaiki begitu untuk rakyat, untuk masyarakat begitu. Nah, itu mungkin salah satu jalan tengahnya semacam itu, Pak. Saya kira cukup. Ya, baik. Mengingat waktu juga, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz cukup, karena waktu sudah 6.19, lebih dari 20 menit dari waktu syuruk. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang hadir di masjid maupun yang ada di online. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang belum kami bacakan, mudah-mudahan dalam kesempatan lain bisa kami bacakan. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.